Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan. Senang untuk menyampaikan firman Allah bagi saudara-saudara di tengah pertumbuhan, perkembangan, kemajuan dari pekerjaan Tuhan di tengah setiap pribadi atas panggilan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih kepada Tuhan, dan biar gereja dengan segala apa yang kita rencanakan dan doakan boleh bertumbuh dan berkembang di tengah panggilan gerejanya untuk kita sekalian. Hari ini tema adalah karunia-karunia roh untuk kepentingan gereja. Saudara adalah gereja, katakan amin. Shalom. Bukan gedung, perhatikan baik-baik saudara. Secara pribadi, engkaulah yang bersama dengan Kristus oleh roh untuk menguasai kepentingan 1 jam hari ini atau 2 jam di tengah ibadah untuk mendengarkan firman Allah. Karena itu saudara-saudara, dengan karunia-karunia roh bagi gereja diberikan, saudaralah gereja itu, bukan yang lain. Dan untuk melakukan semua perintah Allah, apa yang telah ditulis dan diberi kepadamu sebagai penolong karunia-karunia roh untuk menyatakan semua dan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di bumi ini bersama dengan saudara. Dengan segala firman Tuhan kita akan renungkan untuk membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1, ayat 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun semua firman ini adalah untuk menopang khususnya di tengah yang dimaksud tentang firman yang disampaikan kepada saudara-saudara supaya lebih detail. Inilah firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan kuasa berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saya ulangi saudara-saudara, kepada yang seorang roh yang sama, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Katakan amin. Shalom saudara. Untuk disampaikan kepada kita pengertian yang lebih dalam tentang karunia roh yang
kemajuannya, kepentingan umum, kepentingan orang lain yang akan dipakainya saudara-saudara yang penuh dengan roh untuk melayani mereka. Berikan tepuk tangan bagi supaya bangkitlah semua menjadi terangnya dan terbitlah terang atasmu. Kata firman Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara dalam kesadaran hari ini adalah supaya saudara-saudara mempergunakan karunia-karunia roh itu untuk melayani dunia di sekeliling kita. Seperti sekarang ini saudara-saudara, ada musuh yang sedang menggerogoti, mencekam dan sangat menakutkan di tengah bangsa-bangsa yang sedang terjadi sekarang ini. Yang banyak orang berkata corona, ada yang lain berkata tante corona, dan ada yang berkata COVID-19, ada yang berkata COVID-19, dan seterusnya. Itulah dia saudara-saudara yang sedang membuat dunia goncang-ganjing. Hanya BB Harmoni yang tidak goncang-ganjing. Berikan tepuk tangan. Dan itu saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah ketika saudara tinggalkan rumah, tinggalkan kegiatan, tinggalkan kesibukan, tinggalkan rencana yang lain. Kalau pada hari Minggu itu ada panggilan ibadah yang berkata beribadahlah, 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 latihlah dirimu untuk beribadah, karena ibadah itu berguna bagi masa ini dan masa yang akan datang. Berikan tepuk tangan bagi saudara. Karena sekarang saudara-saudara, COVID sedang menyerang adalah orang-orang yang sedang bercokol. Dengan baik, shalom saudara, dan yang bergelut masalah di dalam pikiran, dan yang sudah ditumbuhi oleh bakteri-bakteri dosa di dalam hati. Maka saya harus katakan kepada saudara-saudara, orang-orang yang suci hatinya, yang suka beribadah dan senang di dalam rumah Tuhan, ini kata firman Allah bahwa berguna bagimu. Masa-masa ini adalah untuk membuat engkau menjadi terang, untuk membuat engkau bercahaya, dan untuk membuat hari ini seperti topik firman Tuhan, karunia-karunia roh yang ada padamu bernyala-nyala. Allah bersamamu melayani, Allah di dalam kita, Allah untuk melakukan semua laksana daripada janji, laksana daripada kasih-Nya kepada dunia ini bersamamu. Amin saudara. Shalom. Supaya hidupmu juga jangan hanya bersama suamimu, jangan hanya bersama dengan istrimu, jangan hanya bersama dengan saudara-saudaramu. Tanda kutip, begitulah cintanya, dan begitulah senangnya, dan begitulah sangat simpatinya, harmoninya di tengah-tengah persaudaraan itu. Baik dan baik, tetapi ada yang lebih baik yang untuk diajarkan hari ini adalah bersama Allah, bersama Rohnya. Itu lebih baik. Sehingga dilarang untuk berkumpul-kumpul dalam kedadian, dilarang untuk berkumpul-kumpul di tengah-tengah pencemooh. Kata firman Allah Mazmur 1. Dilarang berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang mempergunakan waktunya di tengah makan dan minum dalam kemabukan dan pesta pora. Kata firman Tuhan, waktunya ini. Sebab saya sudah katakan kepada saudara-saudara adalah waktu ini adalah waktu penghakiman. Tidak akan mungkin tidak dilaksanakan firman Tuhan, dan tidak akan mungkin dan tidak bahwa Yesus Kristus akan tidak datang, melainkan Dia datang.
dan menggenapkan firman ini untuk membuat seluruh anak-anak Tuhan, umat yang dia percaya, menjadi orang yang dipercaya lagi dan diperkenankan kepada Tuhan, dan khususnya adalah melayani orang dengan karunia-karunia roh. Berikan tepuk tangan. Saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, ada 3 hal berkaitan dengan karunia roh yang ada di tengah-tengah pemberian Allah, yaitu karunia yang pertama. Maksud saya yang pertama adalah karunia roh harus dilatih, dibagikan dan dipergunakan untuk kepentingan orang lain. Di gereja, amin saudara. Supaya pemegang mandat mulailah berjaga dengan kasih karunia roh, dengan karunia-karunia roh. Sungguh kepentingan untuk karunia roh hari ini dibukakan rahasia itu kepada saudara-saudara. Amin. Sehingga kalau ada orang berbahasa roh, amin, amin, dan katakanlah dalam hatimu, aku juga Tuhan, bukakan kesempatan, doalah dengan sungguh kepada Tuhan, aku merindukan. Sebab karena kita semua ini orang-orang yang lahir baru itu harus konsekuen. Dengan konsekuensi surga, saudara harus berbahasa-bahasa yang baru. Namanya aja lahir baru. Shalom saudara-saudara. Itu harus tahu. Karunia-karunia roh yang akan dibagi-bagikan itu begini. Dengar baik saudara. Dalam Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama 2-3 ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Terus, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Terus ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbalik. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah terjadi. Shalom saudara. Hari ini kerjasama untuk saling membagi-bagi, bukan makan sendiri. Dan saya harus beritahu apa yang disebut dengan makan sendiri. Ketika saudara tidak datang ibadah, itu namanya makan sendiri. Karena tidak mempergunakan karunia, senang sendiri, tidur sendiri, marah sendiri, dan makan karunia sendiri. Karena Allah sudah berfirman kepadamu, waktunya untuk dituntut. Kasih karunia yang ada padamu harus dipergunakan, harus dilatih. Latihan apakah yang ada di dalam rumah Tuhan seperti ini? Saya harus beritahu saudara-saudara, di sini dilatih iman. Katakan amin. Shalom. Shalom. Dilatih iman di sini. Dilatih pengetahuan. Dilatih karunia-karunia kesembuhan. Dilatih ketaatan. Dilatih banyak karunia di tempat ini. Dilatih karunia untuk berdoa. Shalom saudara. Di tempat ramai seperti ini dalam ibadah, saudara kan diajar untuk berdoa masing-masing. Amin saudara. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi kita saudara-saudara. Dengar baik, gereja Tuhan adalah gak pernah mendengar doa.
tetangga kirimu atau di sebelah kirimu, nggak pernah dengar. Itu sudah konsep dari sorga. Masing-masing saudara fokus, masing-masing saudara-saudara adalah sungguh untuk menyatakan kepada Allah doamu. Ini waktu saya ini kan hari ibadah. Ini tempat bukan rumah pendeta Sinata, tapi ini adalah rumah Tuhan. Di dalam ini adalah Roh Allah yang sedang beracara dan mau menerima karunia-karunia serta melatihmu juga di tengah karunia-karunia itu. Apa dilatihmu? Adalah supaya engkau mendapatkan lagi harapan-harapan yang baru. Lihat gaya saya seperti pemain tenis. Saudara tidak akan mendapatkannya apabila saudara-saudara adalah merang-menang. Bahasa Inggrisnya adalah menghayal jauh. Anda ikut suaminya, dibayangkannya suaminya. Barangkali kopi pahit yang disuguhkan adalah henti pusenya. Terbayang terus sampai lupa firman Tuhan. Sudah sampai di mana? Ketika pengkhotbah berkata, ada amin, dia bilang, amin. Tapi dalam keadaan kebingungan, karena firman tidak masuk ke dalam hati. Yang pertama ini adalah kita lihat kerjasama. Ada orang mengkotor. Sebutkan ini adalah ibadah kejadian. Di depan rumah banyak orang berbondong-bondong. Barangkali mereka belum disebut sebagai jemaat. Kenapa? Karena belum gereja. Gereja itu dimanage, didaftar, diketahui, dilihat, digembalakan. Jadi gereja tiba-tiba ini gereja kejadian ini adalah tidak mencatat, tetapi itu adalah gereja dalam waktu itu adalah mereka dipadati. Maksud saya mereka datang untuk memadani tempat karena Yesus ada di sini. Dan saya harus tunjukkan kepada saudara-saudara, ini karunia iman sedang dilatih pada banyak orang. Katakan amin. Shalom. Karunia apa lagi? Mau melihat karunia-karunia roh. Karena ada karunia roh untuk membedakan. Jadi saudara yang melihat, mulailah kita tahu dengan lebih baik saudara-saudara. Disembuhkan. Yang sana belum disembuhkan. Maka karunia pengetahuan mulai tahu begini. Kenapa tidak disembuhkan? Orang dia menghayal. Kopi henti pusenaknya yang kaya kalakan. Kira-kira begitu saudara-saudara. Mulai karunia itu dilatih. Bangunan karunia yang dimaksud tentang Allah memanggilmu datang di dalam rumahnya, supaya semua kebangunan rohani dipakai oleh Tuhan, dan karunia-karunia yang ada pada saudara-saudara menjadi mandat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi supaya kita tahu ini saudara-saudara, karunia roh diberikan dalam gereja. Amin saudara. Karena kita pada umumnya menerima itu di dalam gereja, dalam pertemuan, dalam bait Allah. Amin saudara. Ini saya harus katakan karena firman Tuhan juga berkata adalah begini. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, dalam gereja. Amin saudara. Shalom. Berdasarkan inilah saya harus kasih tahu kepada saudara, karunia roh diberikan dalam gereja untuk kepentingan bersama dalam gereja itu. Amin saudara. Nah, ketika saudara tahu dikatakan begini, selanjutnya jemaat yang pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata
kata-kata dalam bahasa roh dan seterusnya adalah tetap karunia roh yang diberikan di tengah gereja itu. Maka hari ini pun saya harus katakan untuk kerjasama dalam kepentingan karunia-karunia roh yang diberikan kepada saudara-saudara, yang diberikan juga kepada saya, supaya aku akan menantang saudara-saudara, bawalah di tempat ini orang yang berdosa. Bawa dalam gereja Tuhan orang yang sakit COVID pun. Bawa. Tidak usah kau bungkung di rumah, makin hancur dia. Bawa, spesifikkan aja, dan dilayani di tempat di mana dia ada. Kenapa takut? Shalom saudara. Kita waktunya tidak sama dengan orang-orang dunia. Beda-beda. Orang dunia tapi anak Tuhan, haleluya, haleluya. Mulai pakai bahasa. Ada yang menyampaikan kepada telinga saya, kalau dibilang mari kita berbahagia menyembah dalam bahasa roh, ada yang tidak suka katanya. Justru yang seperti ini perlu dibicarakan. Orang ada kok karunia bahasa-bahasa roh. Kalau saudara tidak menerima sampai dengan hari ini, terima aja. Amin. Shalom. Lebih banyak karunia yang diberikan kepada saudara adalah mengangkatmu menjadi nabi. Amin. Menjadi rasul. Rahasia banyak hal yang dari Allah diberikan kepadamu, sehingga orang pun akan datang banyak kepadamu untuk mendengar rahasia itu, karena kelak itu semua akan terungkap. Jadi karunia nabi diberikan sampai dengan hari ini. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, bukan nabi dia, tapi karunia nabi itu, pelayanan kenabian itu ada. Biasanya nabi itu berbicara kepada raja-raja, kepada penguasa, kepada pejabat-pejabat, kepada konglomerat, atau kepada mereka yang sedang pegang sesuatu di dalam kuasa di bumi ataupun di bawah kolong bumi ini, yaitu jin. Termasuk rasul. Karunia rasul diberikan itu adalah untuk melengkapi dia sebagai karunia rasul. Rasul adalah, begitu kita karunia rasul itu begini, saudara-saudara, begitu kita mulai pelayanan penginjilan ke luar daerah, karunia rasul akan bangkit. Perlu ada benang merahnya di sini, benang merahnya cas. Seperti itulah pengajaran untuk saudara tahu. Semua dikerjakan oleh Allah yang satu. Sebab itu sekarang memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa karunia-karunia untuk mengadakan mujizat, kesembuhan, dan segala sesuatu yang namanya untuk membangun gereja itu sudah diberikan itu dengan cuma-cuma. Dengan kata lain, tanpa syarat. Kenapa harus begitu? Dengan baik-baik, saudara-saudara. Asal saja tulus hati kita dan sungguh percaya, diberikan itu cuma-cuma. Padahal biasanya transaksi di dunia ini, kalau mahal harganya harus di-DP. Dan kalau mau dijadikan, ada enggak surat tanah minimal BPKB? Saudara tahu berapa nilainya? Kasih karunia roh atau karunia roh? Hebat kali saudara-saudara. Saya harus beritahu. Waktu Andika, anak kita Rian, maksud saya anak Pak Hita, dari PT Cisadane Sawit Raya, semua kita doakan. Dia bilang begini ucapan sungguhnya, Pak Pendeta, akulah yang membangun gereja kita. Sudah ada pertapakan kita? Belum. Terus sudah ada rencana untuk membangun
membangun? Sudah. Kalau begitu, hari Senin kita akan bangun. Datang Bapak ke tempat saya. Dibuat transaksi. Transaksinya ialah biar yang membangun. Nah, ini uang. Belikan bertapa. Shalom saudara. Ini semua terjadi adalah karena Allah punya rancangan dan kasih karunia Roh bekerja, dan karunia yang menyembuhkan terjadi pada keluarga itu. Itulah lantai pertama gereja kita yang ada di tempat ini. Dia bangun. Hanya karena 97 itu terjadi krisis moneter, dia pindah. Itu yang saya beritahu kepada saudara-saudara. Dan ini fakta. Karunia-karunia Roh yang diberikan kepada saudara-saudara, kalau saudara melayani, jangankan gereja yang di lantai 2, lantai 7 pun bisa. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jangan ada yang senyum-senyum sini. Senyum-senyum iman. Amin saudara. Berapa lah lantai 7? Tapi itu pun akan menyusul dengan saudara mulai bergerak hari ini. Amin saudara. Dan yang ketiga perlu saya sampaikan saudara-saudara, semua kita ini harus buka topeng, yaitu supaya semua kita lakukan dengan iman. Amin saudara. Shalom. Saya mau membangkitkan saudara-saudara punya iman, supaya saudara dengan saya tidak berseteru di tengah kerohanian. Camkan ini. Maka hari ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara, buka topeng. Topeng manusia lama yang kita tahu dia adalah si Jakobus, orang yang selalu mengandalkan pikirannya. Ketika sebenarnya perlu dia masuk di dalam jiwa baru, lahir baru, manusia baru, maka harus dibuka topeng. Rupanya ada juga ya, lahir baru nggak buka topeng. Ada. Biasanya topengnya itu mungkin adalah tutup buka. Seperti topeng. Karena kalau saudara-saudara tidak ingat, dalam gereja Tuhan, saudara pakai topeng. Manusia lama sedang kecokol dan mengerjakan sesuatu dalam kedagingan, dan itu biasanya adalah merusak pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan baik, aku akan bacakan firman ini supaya semua yang kita terima dari kasih karunia Allah pergunakan dan lakukan itu dengan iman juga. Begini firman Tuhan ada katakan, kalau sesuatu yang engkau lakukan di luar iman, engkau berdosa. Shalom saudara. Itu sebabnya penting iman. Amin saudara. Iman itu berbicara begini. Baik, saya akan bacakan Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Kebenaran yang ada di dalam firman dan konsekuensi Allah, ketentuan surga bahwa kita ini hidup harus menjadi orang benar, hidup di dalam iman. Berikan tepuk tangan. Shalom saudara. Bagaimana caranya saudara-saudara? Iman itulah awal dan dasar apa yang kita percayai tentang Yesus Kristus, karena engkau tidak pernah melihatnya bahwa dia di dalam penjara, dia disalibkan, dia mengucurkan darahnya, dan dia disepak terjang, dipukul dan lain sebagainya. Shalom saudara. Shalom. Tapi karena imanmu, maka engkau percaya. Ini iman.
sesuatu yang kita tidak dapat lihat dan yang tidak kita tahu menjadi sesuatu yang dapat nyata dan kelihatan dan yang dapat diterima. Itulah sebabnya saudara-saudara diajar hari ini soal percaya itu adalah bangkitlah iman. Dan ada nilai daripada ini. Saudara tahu nilainya itu adalah katanya begini, sebesar biji sesawi. Kecil amat. Tapi sebegitu pun engkau bisa menimbulkan gunung, memecahkan gunung atau memindahkan gunung. Shalom saudara, aku sedang mengajar ini iman kepada saudara-saudara supaya kita ini semua punya iman di dalamnya. Minimal saya harus katakan sebuah yang hari ini saya harus katakan bahkan saudara-saudara adalah sebuah kemiri yang sudah lepas dari kulitnya. Gak berlaku lagi sekarang ini saudara-saudara, hanya sebesar biji sesawi. Kenapa? Karena yang datang adalah bukan soal biji sesawi lagi. Dengan kata lain, bukan tidak kelihatan lagi. Karena berbicara soal biji sesawi, terbang tidak kelihatan. Tetapi sekarang ini tantangan kita adalah kelihatan. Saudara tahu, Tante Girang terang-terangan dia bilang, mau girang enggak? Shalom saudara. Shalom. Saudara tahu tantangan bagaimana? Bangsa-bangsa yang dikatakan oleh firman Allah dari Arab sana bawa hartanya hanya untuk dikatakan firman itu adalah hanya untuk melonti dan membagi-bagi uangnya untuk membuat semua adalah pelanggaran dosa, dan dosa yang sedang ada di tengah-tengah keadaan dunia oleh mereka yang berdosa. Dengan baik ini, shalom, sangat dipentingkan saudara-saudara punya iman. Orang yang beriman sukanya datang di dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Dan pikirannya pun diarahkan ke sana dan berpikir tentang semua pekerjaan Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Karena hari ini yang beriman itu adalah orang benar yang menyatakan hidupnya di dalam iman. Imanlah yang diajarkan kepada saudara-saudara. Saya bacakan saja, demikianlah akan kuakhiri firman ini, khotbah ini tentang orang-orang yang beriman, supaya kita bisa mengamalkan di dalamnya. Saya mulai baca Ibrani 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah diciptakan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ada hal yang hidup di sini dikatakan saudara, walaupun Abel sudah mati, dia masih berbicara tentang kebenaran itu adalah persembahannya itu untuk menggenapkan firman Allah. Janganlah kamu mempersembahkan asal-asal. Sehingga hari ini kepada kita sekalian mengajar dasarnya awalnya adalah persembahkanlah persembahan, baik dalam kolektif, baik dalam persembahan persepuluhan ucapan syukur. Kalau berbicara soal dasar dan kolektif, saudara-saudara, bisa dibatalkan karena waktu SD sudah 2.000 persembahan, SMP sudah 2.000, ini mama sudah 2.000, tetap juga 2.000. Waktu sudah dipercayakan kepada usaha dan perusahaan, toh juga 2.000. Ini banyak. Panggil mendiang pendeta Sinar, aku dikaruniai menurut aku.
karunia iman. Karena ada tertulis, janganlah engkau berikan sisa-sisa. Mari kita berikan tepuk tangan. Alangkah indah untuk diajarkan kepada kita sekalian, supaya tahu memberi. Amin, saudara. Kemudian, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Hari ini saudara akan kuat menurut firman Tuhan. Jikalau engkau menjadi pelaku iman, dengar baik-baik ini, padamu iman itu diberikan adalah untuk menghukum dunia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dasarnya begini, tentukanlah. Kalau engkau sudah tahu dia berdosa, tegurlah. Jangan bilang gak apa-apa. Ekornya aja sama aku. Mari cabenya, kau juga ikut makan. Padahal ayam itu yang diambil dari ayam tetangga. Kau melakukan itu bukan dengan iman, tapi dengan congok. Bahasa dari selatan adalah bersambuleta. Shalom saudara. Shalom. Katakanlah dengan iman. Dan hari ini saudara-saudara yang katakan karena iman ini, katakanlah kepada mereka yang tidak datang beribadah dengan baik, kau akan hancur di dalam tabiatmu yang lama. Kalau engkau tidak membuka topeng, kau tetap adalah topeng yang ganas, yang membuat segala sesuatu di tengah dunia ini dan berada di tengah kehancuran. Baru saja saya kemarin saudara-saudara menasehati orang di tengah mau kaya tapi tinggalkan Tuhan, maka saya harus beri penghakimannya begini. Shalom saudara, shalom. Saya tentukan begini karena saya punya iman. Kalau engkau mencari kekayaan ya Tuhan, ini saatnya kau ketemu dengan saya sebagai hamba Tuhan. Mulai dari hari ini kau tidak akan mendapatkannya, justru engkau akan semakin menangis karena kekayaan yang dimaksud dan yang engkau harapkan akan semakin jauh dari kita. Hampir kawan ini lihat lagi nggak muncul di peredaran. Sungguh ini saudara-saudara, aku menyatakan diri sebagai orang yang beriman untuk mengambil keputusan, melayani dan pakai iman. Karena firman ini sedang berkata begini. Mari kita bangkit semua berdiri. Berkata begini, karena iman itu ia akan menghukum dunia. Katakan amin. Shalom saudara. Karena iman yang ada padamu, buatlah hukuman-hukuman kepada dunia, supaya dia di dalam segala apa yang dikerjakan tentang dosa jangan terjadi lagi. Shalom saudara. Saya melihat COVID yang kedua ini, kenapa ini harus terjadi lagi? Dengar baik-baik, aku sebagai hamba Allah, karena tidak ada perubahan di tengah bangsa-bangsa, nggak signifikan, maka dituntut untuk hari ini kepada anak-anak Tuhan, berubahlah, mengarahlah hidup kepada Tuhan, dan kasih karunia dan karunia roh yang diberikan kepadamu mulai dan pergunakan, dan latihlah dan pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita